bulan Februari di Perth. Makanya kenapa kami ngotot banget nih Desember ini mesti banget sih kita keliling di kota-kota di Indonesia dulu. Makanya ada 2 kota yang akhirnya kita berhasil jajaki ya untuk manggung Samsara ini, Jogja dan Jakarta. Dan kami senang banget sih bisa bertemu dengan audience di Jakarta dan Jogja sebelum akhirnya tahun depan insya Allah doakan semoga kita setelah di Perth juga akan ada beberapa tour internasional lainnya. Ada lagi ruang waktunya gitu. Dan kemudian kita di Yogyakarta ya, dalam suatu gedung yang juga sangat berbeda, di Joglo gitu, dan sekarang kita ada di Geraha Bakti. Jadi Samsara menjadi sebuah upacara ya, semacam upacara bersama, dan setiap ruang dan waktu sangat berbeda sekali. Tapi ini adalah karya sinema expanded saya yang sudah dimulai dari Opera Jawa, Setan Jawa, dan sekarang adalah Samsara, dan mengajak berbagai teman-teman dari Bali khususnya untuk menghidupi karya ini. Dan karya ini sudah menjadi penting di tengah era yang dimana kita tahu era film bisu menjadi salah satu era emas dalam sejarah film Indonesia, dan juga inspirasi dari wayang kulit ya. Wayang kulit selalu ada gamelan dan kemudian di depannya ada layar. Terima kasih karena Anda akan melihat kebersamaan kita sebagai keluarga dan spirit di setiap unsur dari film ini. Sebenarnya challenge kita berdua itu adalah ruang. Jadi bagaimana di Singapura dengan konsep hall yang akustiknya sudah terpikir dengan baik. Kemudian bagaimana kita pentas di Bali di ruang terbuka, gitu. Kemudian di Joglo di Jogja, dan pengalaman di sini itu memberikan pola pemikiran yang selalu menyesuaikan ruang yang diberikan kepada kita, gitu. Nah, challenge-nya di sana. Kemudian kalau dari segi komposisi sih, komposisinya memang dimainkan oleh manusia ya. Jadi akan tetap terus berbeda pada saat pementasannya, walaupun kita menggunakan skor. Semua komposisinya sudah ditulis di skor, cuman penyesuaian itu karena kita seorang manusia itu tidak bisa keep the tempo aja. Nge-translate jadi science fiction. Saya ngelihat Samsara itu bukan film bisu, film sejarah, tapi ngelihatnya justru kayak saya nginterpretasiin dari skrip 1930, musik elektronik itu bercabang kemana dengan tonal-tonal dari tradisi, energinya kayak gimana. Itu yang saya coba bikin gitu. Jadi banyak pendekatan yang saya pribadi dan Gabriel Modus Operandi dilakukan itu justru ngelihatnya ini sebagai sci-fi gitu, mistik, klinik itu ya fiction akhirnya di ranah bunyi, dan kita ngesintesis itu gitu. Ditambah waktu ngobrol sama Bisu Dirana juga sangat kebetulan teknologinya sudah sampai di titik komputer itu bisa ngikutin laras gamelan. Jadi semakin seru untuk ngerjainnya, dan ya seperti ini sih jadinya. Mas Garin sebenarnya sejak lama ya, sudah ya dari kemarin Under the Tree dan lain sebagainya, dari tahun 90-an kalau nggak salah saya belajar banyak dari Mas Garin. Lalu kemudian ketika Mas Garin memberikan kesempatan Samsara ini, ketika Mas Garin bilang ini kisah tentang kisah cinta, lalu kemudian ada kisah tentang kerajaan monyet. Jadi waktu itu saya minta izin, Mas Garin boleh nggak referensinya ke drama tari klasik Bali, Wayang Wong. Jadi saya langsung referensinya ke sana, Wayang Wong. Lalu kemudian dengan tubuh anak-anak kekinian dan tubuh natural mereka. Jadi 3 ini yang saya kombinasikan. Lalu kemudian
ketika melihat, tentu saya penuh banyak kelemahan juga. Nah, untuk mengisi ruang-ruang ini, Mas Garin kemudian tenang, ada Mas Siko, ada Juliet. Gitu. Jadi saya senang sekali dengan proses ini. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman juga. Nah, apa ya tantangannya ya Mas ya? Tantangannya, kami latihan di studio 3 minggu kalau tidak salah. Jadi untungnya sebelum-sebelumnya sudah pernah belajar dari Mas Garin. Jadi mempersiapkan banyak koreo, banyak tabungan, pola-pola gerak, konsep-konsep gerak. Lalu kemudian ini kan side, jadi dia kan syutingnya di ruang. Kalau misalnya dalam koreografi side spesifik itu kan harus latihannya di side. Nah sementara side-nya kan kita masih menebak-nebak. Belum lagi harus sudut pandang yang nonton kan tidak langsung, harus sudut pandang kamera. Nah menerka-nerka itu bahkan sampai ketika di side, ketika syuting. Itu I choreographed my own scenes in the film. Saya tinggal di Gold Coast di Australia, so I was given the synopsis and the concept, and I created some movements in the studio in the Gold Coast, and sent the videos via WeApp. And from then, Mas Garin said, yes, I like this, I like this, I like this, so I could pick what I would do. And then I went to Denpasar, and a lot of it went out the window. Well, saya bilang itu ya, Mas Garin. But it's actually really good because ini learning process untuk saya harus open-hearted to the process. Ini untuk saya ini pertama kali saya di film. So I've already choreographed for short films, but for a feature film like this, it's my first time. So I have to be vulnerable to the experience. Which is hard because I have 22 years experience as a professional dancer already. But it's very difficult to choreograph for the screen than for the stage. There's a certain performative quality you have on stage that has to be taken back, a little bit more raw, a little bit more authentic for the screen. So you have to be very open to listen to an expert like Mas Garin to understand what works and what doesn't. So I couldn't just step in and say, this is what I want to do, but rather, this is what I propose and let's have a dialogue about what can work. But I also worked with Lot Dayu about saya belajar the mudra of the Tari Bali, and I was very interested to learn that because I've already trained in Tari Jawa because my blood is from Solo and Jogja. So I've already learned this and integrated that into my choreographic practice. But I was very interested to learn about the Balinese dance so I could incorporate that into what my movements were on the screen. Asli Bali, kemudian di Samsara berperan sebagai Raja Monyet. Kemudian untuk sebenarnya yang disampaikan sama Bu Dayu itu proses ini asik ya, terutama buat saya gitu. Walaupun memang kemudian dan di sisi lain juga sangat melelahkan, itu pasti. Karena seperti yang disampaikan sama Bu Dayu tadi, kita sudah melakukan proses latihan studio itu kurang lebih 3 minggu gitu. Dan kemudian ketika sudah masuk ke setting, memang banyak juga koreo-koreo yang kemudian ditiadakan oleh Mas Garin. Karena memang sekali lagi itu kita harus menyesuaikan dengan lokasinya tentunya. Tapi juga latihan di studio itu secara tidak langsung juga mengasah bagaimana kemudian ketubuhan kami gitu dari semua penari untuk bisa berlatih secara terus-menerus untuk mempersiapkan tubuhnya. Ketika nanti sudah masuk ke lokasi syuting gitu, tubuhnya sudah siap, sudah ready begitu.
Ya, awalnya saya terlibat di Samsara ini memang pertama itu dari Budayu ya. Budayu Arya sempat kebetulan saya juga satu tempat kerja sama Budayu gitu. Beliau adalah senior saya. Jadi Budayu sempat ngobrol, menanyakan ke saya, Gus Bang mau nggak ikut castingnya Mas Garin lagi ada produksi film gitu. Oh nggih Bu, siap gitu. Kemudian ya sudah, pertama tuh kalau nggak salah saya sempat ngirim video gitu ke Budaya Area. Kemudian lepas dari itu saya lupa bulan apa, kemudian casting secara langsung gitu. Jadi saya datang, kemudian ada Mas Garin juga di situ, ada Mbak Gita, dan disitulah casting itu berlangsung gitu.